Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan harian Kamis 23 Juni 2022. Hari ini kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, seorang tokoh besar yang rendah hati. Ia mengakhiri zaman Perjanjian Lama dan mengantar ke zaman Perjanjian Baru. Ia dipilih dan diutus Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Ia mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Dan setelah tiba saatnya Yesus tampil, dengan rendah hati ia mengatakan, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Bacaan Injil hari ini berkisah tentang dua peristiwa seputar kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagian pertama berkisah tentang peristiwa kelahiran itu sendiri. Sementara itu, bagian kedua berbicara tentang upacara sunatan dan pemberian nama yang sesuai adat Yahudi pada waktu itu diadakan pada hari ke-8 setelah kelahiran. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan peristiwa iman di mana Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Rahmat itu tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga Sakaria dan Elisabet yang sangat lama menantikan hadirnya seorang anak. Juga tidak hanya untuk para tetangga dan sanak saudara yang kemudian ikut bersuka cita. Namun rahmat itu untuk banyak orang, karena kelahiran Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi kehadiran Yesus. Ia mempersiapkan umat yang akan menerima rahmat yang lebih besar, yakni Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sementara itu, peristiwa sunat dan pemberian nama semakin menegaskan rencana dan kehendak Tuhan atas diri Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, datanglah tetangga dan sanak saudaranya. Mereka menghendaki agar ia diberi nama seperti ayahnya, yakni Sakaria. Namun Elisabet mengatakan bahwa ia harus dinamai Yohanes, sesuai dengan nama yang disebut oleh malaikat Gabriel pada waktu menyampaikan berita akan dikandungnya Yohanes kepada Sakaria. Karena Sakaria masih bisu, maka ketika mereka bertanya perihal nama anak itu, Sakaria menulis, namanya adalah Yohanes. Kata Sakaria berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan ingat atau Tuhan telah mengingat. Sedangkan kata Yohanes berarti Allah merahmati atau Allah merahimi. Dengan demikian, nama Yohanes hendak menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak sekedar ingat kepada Elisabet dan Sakaria sehingga memberi mereka keturunan, tetapi Tuhan itu penuh rahmat dan maha rahim. Kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi tanda dan permulaan karya besar Tuhan yang merahmati dan merahimi umat-Nya. Oleh karena itu, tangan Tuhan menyertai dia.
anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Rahmat dan kerahiman Tuhan ini mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus yang melaksanakan karya keselamatan bagi kita semua orang yang beriman kepadanya. Maka setelah tiba saatnya berkarya, Yohanes mengajak orang banyak untuk bertobat dan menantikan kedatangan Yesus. Menjelang kedatangan Yesus, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dengan demikian, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Yohanes diutus Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Memang terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Namun Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan umat untuk mengimani Kristus pun juga menjadi terang. Ia menerangi umat sehingga mereka dapat melihat hidup mereka yang menyimpang dan tidak lurus, sekaligus mengajak mereka untuk meluruskan jalan hidup mereka dengan cara menerima dan mengimani Kristus. Dengan demikian, Yohanes membuka jalan keselamatan bagi kita. Marilah pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, kita semakin memperteguh iman kita akan Allah yang penuh rahmat dan maha rahim. Ia tidak hanya mengingat kita, tetapi sekaligus mencurahkan rahmat dan kerahimannya kepada kita. Sebagai orang yang selalu menerima rahmat dan kerahiman Tuhan, kita juga diutus untuk menjadi terang, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.